Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Ahad buat teman-teman semuanya. Kembali lagi berjumpa di acara saya, Ngapain sih? Ngobrol seputar inspirasi volume 2. Pada pekan ini kita akan membahas tema yang seru ya. Jadi lebih ke kekinian, itu tema kita pada weekend ini yaitu apa sih yang bikin orang gak berani bisnis online? Tentunya dengan pemateri yang kompeten di bidangnya. Dan buat teman-teman yang baru mengikuti acara ini ya, jadi acara Ngapain sih ini sebagai bentuk partisipasi saya untuk bisa menghibur teman-teman dan kita semua yang memang dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berkesudahan, dan khususnya mungkin di teman-teman di Salatiga yang setiap hari Ahad itu dan hari-hari lainnya memang harus pemerintah Kota Salatiga menghimbau untuk agar di rumah saja. Maka dari itu saya sebagai bagian dari warga Salatiga juga ingin turut serta berpartisipasi dalam mematuhi protokol kesehatan dengan ngadain acara ngobrol-ngobrol santai ini ya. Nah, jadi kita sembari WFH, work from home, kita juga akhir-akhir ini kita dihimbau untuk PFH ya kan, pray from home. Ya kan, kenapa kita harus pray from home ya? Karena ya kemarin Kementerian Agama menginstruksikan hari Sabtu kemarin untuk kita berdoa dari rumah masing-masing. Ya kita ikut berduka cita dengan wafatnya satu persatu dari saudara kita, kerabat kita, teman kita, dan bahkan para alim ulama yang tentunya sangat menyayat hati kita semua. Dan tentu saya juga sendiri berduka cita atas wafatnya sanak keluarga saya juga. Dan ini juga bagian dari ini saya nonton Mata Najwa ya, ada Mbak Najwa Shihab mengatakan ada teori positif rasio, yaitu ketika ada satu berita kehilangan atau berita yang kesedihan, maka kita harus diimbangi dengan 3 kebaikan. Dan semoga acara ngobrol kita pada pagi hari ini menjadi salah satu kebaikan yang sekiranya bisa membuat energi positif bagi kita. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, saya ingin membacakan CV-nya. Namun sebelumnya mohon keikhlasannya sebentar untuk membacakan Fatihah untuk kita semua. Yang sehat agar tetap sehat, dan yang sakit semoga segera disembuhkan. Al-Fatihah. Baiklah, mari kita lanjutkan. Saya ingin membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Namanya adalah Maya Dinasa Fitri. Nah, saya kalau baca CV ini ya, nuansa itu pengen ngomong bahasa Inggris ya, karena beliau adalah mahasiswi international program di IAIN Salatiga. Nah, beliau adalah seorang entrepreneur yang memiliki kemampuan di bidang digital marketing. Dia juga memiliki pengalaman dalam public speaking dan kepengajaran sesuai dengan program studinya, yaitu Tadris Bahasa Inggris, program International Class. Okay. Kemudian untuk pengalaman kerjanya di beauty influencer Oriflame Indonesia. Kemudian educational history terakhir di MA Hikmah 2 Brebes, dan sekarang sedang masa studi akhir di Yayan Salatiga. Pengalaman organisasinya banyak, salah satunya adalah Paguyuban Duta Mahasiswa Yayan Salatiga sebagai wakil ketua, dan juga di Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi Nasional sebagai Community Dedication. Kemudian pengalamannya ada teaching internship di Madinah Foundation Australia, dan juga teaching internship di Mansatu Surakarta.
Nah, kemudian ada awards. Jadi ada penghargaan yang diterimanya, diantaranya adalah top 3 best speaker of speech in Egypt course, kemudian top 1 English score of Egypt course, dan first winner of modeling jilbab contest. Kemudian skillnya ada digital marketing, influencer, public speaking, dan teaching. Pokoknya top banget ya, karena beliau juga duta, jadinya sangat relevan banget jadi sebagai pebisnis online. Oke, untuk kontaknya bisa follow aja Instagram pemateri kita, nanti bisa komunikasi lewat sana. Oke. Baiklah, let's welcome to our speaker, Miss Maya. Sebentar, saya undang dulu ya. Oke, sambil menunggu Miss Maya untuk bisa bergabung dalam live Instagram kali ini. Nah, jadi oke, sudah hadir ya. Oke, assalamualaikum Mbak Maya. Waalaikumsalam. Oke, lagi online di mana nih Mbak Maya? Di kosan. Oh, berarti di Salatiga ya? Iya. Oh, alah, kirain di Brebes ya. Ternyata kita sama-sama di Salatiga ya. Jadi kita sama-sama perantau di Salatiga ya. Oke. Nah, hari ini kita akan membincang soal bisnis ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang paling menggelitik ya. Jadi, apa sih motivasi Mbak Maya untuk bisa terjun di dunia bisnis? Dan seterusnya nanti Mbak Maya boleh cerita apapun soal bisnis. Okay. Time is yours. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fadlan selaku host di acara sharing kali ini. Di sini saya mau menyampaikan motivasi tadi ya Mas ya? Ya. Kalau saya sendiri motivasi kenapa sih saya mau mencoba buat mengerjakan bisnis online di usia sekarang saat ini yang masih pelajar ya. Karena menurut saya semakin cepat kita memulai, semakin cepat juga kita akan menuai hasil. Jadi nggak apa-apa kita mencoba-coba dulu saat masih muda gitu. Nah, karena kita melihat kondisi saat ini, kan lagi masih pandemi ya keadaannya. Dan orang-orang itu mayoritas suka berbelanja secara online melalui berbagai platform seperti toko-toko online yang kita tahu ada Shopee, Tokped, dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya berinisiatif kenapa tidak saya memulai bisnis online gitu. Dan ternyata responnya cukup baik gitu. Dan banyak juga teman-teman saya yang pengen memulai juga. Karena mungkin melihat peluang yang begitu besar ya saat ini. Begitu. Jadi berani mencoba selagi masih muda, gagal itu biasa. Yang penting kita terus mencoba aja. Oke, baik. Ya. Nah, kemudian apa sih motivasi dibalik keberanian Mbak Maya untuk berani mencoba? Karena mencoba adalah satu hal yang mudah kan. Maaf. Mencoba itu sesuatu hal yang sulit gitu kan. Karena mencoba atau mengawali lebih sulit daripada melanjutkan. Dan motivasi dibalik keberanian Mbak Maya itu apa? Apakah dari sosok inspirator kah? Misalkan kenalan atau orang tua yang mendorong atau gimana? Oh ya, saya kan terjun di salah satu bisnis yang jaringan gitu. Jadi saya memiliki istilahnya tuh orang terdahulu yang sudah join terlebih dahulu. Nah di situ saya sebut mentor saya dan juga senior lah ya. Nah saya termotivasi dari para leader-leader saya karena banyak juga ternyata yang usianya jauh lebih muda, bahkan ada yang 18 tahun, 17 tahun, mereka udah berani memulai. Nah, dan di saat mereka masih muda memulai bisnis,
saya terinspirasi gitu. Kenapa saya yang udah usia segini kok nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Jadi saya juga pengen sukses di usia muda, makanya saya melihat mereka tuh jadi makin semangat gitu. Itu sih dari para leader, dari para contoh-contoh teman-teman yang udah sukses di bisnis. Oke. Pernah nggak sih menemukan kegagalan ataukah sekali mencoba langsung lancar, langsung sukses di Oriflame itu, atau sebelum Oriflame ini ada bisnis yang kurang berjalan dengan baik? Saya tuh ini Mas, jadi bisnis itu tuh udah semenjak lulus SMA dulu langsung terjun. Jadi pas maba itu udah mulai coba-coba jualan ya segala macam lah gitu. Dulu kan masih zamannya Facebook ya. Jadi manfaatkan Facebook itu ya untuk jualan gitu loh. Jadi nggak cuma update status ala itu enggak, tapi benar-benar buat jualan apa aja gitu, entah baju, kosmetik dan apapun yang bisa aku jual ya jual gitu kan. Nah tapi seiring jalannya waktu tuh jadi kayak ngerasa kok bosen ya gitu, karena banyak yang dijual jadi nggak fokus. Dan terkadang ketika kita menjual barang-barang tersebut dari berbagai sumber, dari berbagai produsen itu ada beberapa yang mengecewakan gitu, kayak nggak sesuai dengan fotonya, ternyata barangnya reject dan sebagainya. Jadi saya harus mengganti rugi itu kan. Nah akhirnya cari-cari bisnis yang modalnya kecil, tapi risikonya tuh kecil juga gitu loh. Nah ketemulah. Jadi dulu itu pertama kali join tahun 2017. Pas kita masih maba dulu. Saat itu kan belum terlalu paham nih, jadi kayak masih ikut-ikutan teman gitu kan, jadi belum mendalami sih, kayak masih sana sini lah gitu, masih pelin-pelan gitu kan. Nah saat itu coba beberapa bulan kok nggak ada hasil gitu kan, akhirnya kembalilah ke awal, kayak jual segala apa yang ada gitu loh, jadi kayak gitu lagi. Karena yang pertama mungkin dari mentornya tuh nggak maksimal, kayak mereka tuh cuma ngasih tahu ini apa ya, dasarnya doang tapi nggak mendetail gitu. Jadi ketika action juga bingung. Aku udah ngerjain yang disuruh sama para leader tapi kok nggak ada hasil gitu kan. Ternyata ada banyak hal yang belum dipelajari gitu. Ada beberapa hal yang belum aku pahami gitu kan. Nah, akhirnya di situ aku stop gitu karena gini-gini doang ya, nggak ada hasil. Nah, kemudian pas berarti tahun 2020, pas awal-awal corona itu loh, sekitar bulan Maret April ya. Ya, Maret. Ya, kan kita udah mulai online kan ya kuliahnya, udah serba online, kita nggak bisa jumpa teman dan sebagainya. Jadi kok bosen ya di rumah gitu kan, nggak ngapa-ngapain, mau jualan juga bingung kan, kondisi kan dari teman-teman kayak yang biasanya bisa jual ABCD COD di kampus gitu kan, ini kan udah nggak bisa. Akhirnya ngelihat peluang ini dan kebetulan awalnya ngelihat story teman kita juga di IAIN, terus kok dia bisa ya, kok dia ada hasil ya gitu, kenapa dulu aku nggak gini gitu, kenapa dulu aku kok udah jualan tapi kok jadi kayak penasaran gitu. Akhirnya cobalah masuk lagi, berarti Juni 2020 dan sampai sekarang berarti udah setahun ya gitu. Ya pasti jatuh bangun tuh ada sih, karena berarti dari komunitas yang sekarang itu lebih support sih, mereka tuh lebih memfasilitasi gitu, kayak ada training-trainingnya, terus diajarin secara mendetail cara jualannya, marketingnya dan sebagainya. Terus juga yang paling penting itu mindset. Jadi percuma kita tahu cara jualan, kita paham secara materi, secara teori,
tapi kita mindsetnya masih nol gitu. Jadi kalau kita mau bisnis itu, kita harus punya mindset pebisnis, di mana kita berani mencoba dan nggak takut buat gagal gitu. Karena ketika kita gagal itu ya bukan kita kalah dan sebagainya, bukan, tapi itu kita pembelajaran gitu loh, sebagai sarana buat belajar, buat mengasah diri, dan juga cari pengalaman kayak gitu. Karena kan yang namanya bisnis itu nggak selalu untung, pasti ada ruginya kan, ada nggak enaknya gitu kan. Nah itu proses sih. Jadi harus punya mindset yang kuat supaya kita bisa kita siap menghadapi segala situasi kayak gitu. Oke. Nah, menarik sekali nih, Mbak. Nah, ngomong-ngomong ya soal sekarang kan Mbak Maya itu di Oriflame kan kayaknya lagi naik daun deh. Lagi naik daun kan. Nah, kayaknya lagi masa emas-emasnya mungkin ya. Nah, itu tuh untuk sampai ke tahap zona nyamannya Mbak Maya sekarang itu apa sih yang dilaluinya itu dan butuh berapa lama? Kalau dibilang zona nyaman sebenarnya belum nyaman sih. karena masih ibarat tangga itu masih di tengah-tengah. Jadi zona nyaman pertama itu tuh masih 3 tangga lagi sebenarnya, Mas. Gitu. Nah, tapi sesulit apapun tetap dijalani. Kayak kemarin ya, kita kan KKN awal tahun. Nah, ya, itu pas KKN awal tahun kan, Januari Februari. Nah, itu tuh kayak hampir 2 bulanan tuh down. Karena yang pertama kan kegiatannya full. Nah, yang kedua juga di sana itu jaringannya susah gitu kan, di pegunungan. Nah, tapi dari situ ya aku belajar harus survive kapanpun kalau emang kita mau berjuang di bisnis gitu. Jadi tetap dikerjain saat KKN juga, meskipun mungkin hasilnya nggak semaksimal sebelum-sebelumnya, kayak gitu kan. Nah, buat mencapai level yang sekarang ya, yang pertama pastinya harus terus belajar. Karena kalau kita nggak upgrade ilmu, kita nggak nambah wawasan, kita bakal stuck di tempat. Kayak misalkan teman kita udah paham nih cara mungkin promosi yang lebih menarik daripada sebelumnya, atau mungkin cara buat konten. Kita kan di sini nggak cuma jualan, kita juga mengedukasi, kayak misalkan konten tentang skincare buat kulit yang berminyak, skincare buat kulit berjerawat. Nah, kita juga nggak cuma ini kamu tapi kasih informasi buat mereka juga supaya mereka itu lebih jeli dan mereka nggak sembarangan milih produk gitu. Nah, terus yang kedua, selain mau belajar ya kita harus punya mindset tadi. Mindsetnya kita tuh harus disetting, harus benar-benar settle gitu. Ketika kita terjun ya kita harus percaya diri sama diri kita, percaya diri sama percaya dia maksudnya Tuhan kan. Iya, karena kalau dianya yang lain kayaknya bakal gak fokus ya. Malah nggak dikerjain kan bisnisnya. Nah itu, jadi yang pertama itu pede dulu aja gitu. Kayak misalkan ya, ketika kita ngonten kan sambil belajar juga. Jadi di sini tuh nggak cuma jualan, kayak aku juga mulai belajar ngonten, misalkan bikin review pakai lipstick atau apalah gitu kan. Di sini kita diajarkan buat berani mencoba, entah kameramu HP kentang atau HP wortel atau HP basket pun terserah, yang penting kamu ada kamera ya dipakai gitu loh. Jadi di sini kita harus mencoba dulu, pede dulu. Nah, ketika kita udah pede, orang pasti bakal notice kita. Mau kamera buram kayak gimana pun orang bakal lebih respect ke kita. Kayak, ih dia juga pakai loh gitu loh. Dia nggak cuma jualan, dia juga pakai. Berarti produknya aman kayak gitu kan. Nah, setelah percaya diri, yang dimana kita bisa nginfluence orang-orang buat mau coba juga, kita juga percaya sama dia gitu kan. Ya balik lagi kan, ketika kita udah ikhtiar, udah usaha, pasti kan kita serahin sama yang di atas. Jadi kita usaha sekeras mungkin,
soal hasil kita serahkan gitu loh. Kita berdoa kayak minta yang terbaik. Ketika kita punya bulan ini aku punya target sekian. Aku udah kerja ini udah bener-bener maksimal gitu kan. Ya tinggal doa gitu kan, tinggal minta. Ya semoga goalnya itu tercapai kayak gitu. Sip. Nah, terus yang ketiga itu ada di circle yang positif. Itu benar-benar apa yang ngerubah hidup aku sih selama setahun ini. Karena sebelumnya kan aku bisnis jualan, tapi nggak punya geng yang bisa saling mensupport gitu loh. Kayak teman-teman yang Mhm. sesama. Nah, kalau sekarang kan ada komunitasnya. Dan juga ada anak-anak muda yang emang bener-bener kita nggak cuma bisnis doang, kita juga kayak sering ngadain. Kemarin sempat kumpul sekali itu pas offline. Nah, kalau sekarang kan karena masih kondisi kayak gini, biasanya online, sharing-sharingnya online gitu kan. Mhm. Nah, itu di situ ngebantu banget ketika kita punya circle yang positif, teman-teman yang punya mimpi gitu kan, nggak cuma nongkrong-nongkrong nggak jelas, tapi mereka punya mimpi dan mereka mau mewujudkan itu. Akhirnya kita termotivasi gitu loh. Kita jadi kayak semangat terus ketika kita down, kita deketin mereka kayak aku gini 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 nih gitu kan. Pasti bareng-bareng dicariin solusi. Kayak aduh aku lagi sibuk skripsi, aduh aku lagi pusing nih mau revisian gitu misalkan ya. Jadi kayak mereka juga kayak support gitu loh. Aku juga lagi sibuk ini, yaudah kamu bagi waktu aja gitu. Jadi ada temen ngobrol, temen yang senasib, tapi saling support kayak gitu. Nah, setelah punya circle yang positif, ya kita harus mau ini sih, keluar dari zona nyaman. Zona nyaman yang mungkin biasanya kalau weekend cuma rebahan, scrolling, HP gitu kan, yang nggak berfaedah mungkin ya, atau nonton film sampai berjam-jam kayak gitu. Nah itu hal-hal yang kurang berfaedah kita kurangi sih. Kayak kita tetap ada hiburannya, maksudnya nggak melulu tentang bisnis, tapi kita imbangi dengan itu tadi ada waktunya tersendiri. Jadi kita buat plan harian gitu. Kayak sehari ini aku mau ngapain nih? Sehari ini aku punya kegiatan A, B, C, D. Ketika aku udah punya prioritas di hari itu, otomatis aku bakal lebih produktif gitu. Entah nanti ke checklist semua atau enggak, yang jelas ada sesuatu yang bisa aku kerjain hari ini gitu. Jadi aku diajarin cara bikin to-do list secara detail kayak oke, hari ini aku mau misalkan mau COD-an atau aku mau promosi ini, aku mau bikin konten edukasi tentang ini, terus aku harus ngerjain tugas. Jadi aku tulis semuanya, aku tempel gitu kan. Nah, jadi pas udah ngerjain kita centang tuh. Karena kalau nggak gitu pasti bingung kan. Bingung kayak aku abis ini mau ngapain ya. Kalau udah ada plan kan kita tinggal ikut centang-centang itu kan. Nah, gitu. Terus yang terakhir, yang terakhir itu berdoa. Banyak-banyak berdoa. Pokoknya yakin aja sama dia udah. Sip, sip. Oke. Wah, keren banget nih Mbak Maya. Saya mencatat beberapa poin-poin penting, tips yang memang ini apa namanya nggak mainstream gitu, bener-bener khas dari Mbak Maya gitu. Nah, terus kan Mbak Maya itu sudah melalui rekam jejak yang cukup lama ya dari 2017 untuk terjun di dunia bisnis. Nah, dari 2017 sampai sekarang, kira-kira yang Mbak Maya amati, bagaimana sih prospek atau harapan harapan dari ini bisnis online gitu. Bagaimana sih nanti masa depan bisnis online itu ke depannya? Apakah sangat berpeluang banyak, ataukah juga ada kendala dan lain-lain sebagainya gitu? Gimana, Mbak? Masuk nggak? Kalau menurut, ya masuk. Kalau menurut Oke. aku pribadi sih bakal terus berkembang. Karena kemarin aku sempat baca juga di beberapa artikel gitu kan. Jadi Indonesia itu termasuk salah satu negara yang masyarakatnya tuh banyak pakai internet dan mereka mayoritas itu pakai sosmed dan juga menggunakan uh, e-commerce buat
ini buat transaksi jual beli online kayak gitu. Nah, dari situ kita udah bisa lihat peluang ke depan, apalagi kondisi masih kayak gini, di mana orang memilih untuk belinya tuh online gitu kan. Jadi mereka tinggal bayar, dan nanti diantar sama kurir, udah beres, mereka nggak usah kemana-mana gitu. Dan kondisi yang kayak gini kita nggak tahu sampai kapan, harapannya sih cepet selesai gitu kan. Tapi kan namanya kayak gini kita hanya bisa mengantisipasi gitu kan. Nah, jadi menurut aku ya bakal terus berkembang sih, nggak akan ada matinya kalau bisnis online. Karena teknologi juga akan semakin pesat dan orang-orang lebih senang yang praktis gitu loh, instan. Jadi nggak usah capek-capek nyari, mereka udah tinggal duduk manis di rumah, nyampe tuh barangnya kayak gitu. Jadi ini peluang yang bagus banget, entah di segi di bidang apapun, maksudnya di penjualan apapun, bisnis online tuh udah nomor satu sih menurut aku. Oke. Nah, kemudian Mbak Maya pernah berpikir gak sih kita terjun di dunia bisnis itu mengganggu kuliahnya Mbak Maya gak? Karena kan Mbak Maya itu jurusannya TBI dan kelas internasional, otomatis kan ada cukup berat lah dari segi SKS, itu beda dari mahasiswa reguler pada umumnya. Ada gak sih ada crash gak? Pernah crash gak antara ketika bisnis ternyata mengorbankan kuliah kita gitu, gimana? Oh, manajemen waktu ya. Ya. Kalau menurut aku pribadi, sejauh ini nggak ada masalah. Karena emang dari awal kan udah komitmen sama diri sendiri, kayak ketika kamu emang mau terjun ke sini, berarti kamu harus bisa bagi waktu. Karena semua orang itu punya kesibukan. Nggak cuma aku doang gitu kan. Kayak Mas juga punya kesibukan, Mas Fadlan gitu kan. Tinggal gimana kita ngebagi waktunya, plot-plotin waktunya gitu. Kayak misalnya kita sehari punya 24 jam. Nah, kita bisa ngerjain tugas di pagi hari nih misalkan. Nah, siangnya kita pakai buat kerjain bisnis online kita. Sorenya buat ngapain terserah kayak gitu. Jadi yang tadi kan pakai ini kan, to-do list harian. Nah, dari situ kan udah bisa dibagi-bagi waktunya. Kayak gitu. Karena sebenarnya nggak ada orang yang terlalu sibuk, nggak ada orang yang nggak sibuk. Semua sama aja gitu, tergantung kita bisa memanfaatkan waktu atau enggak gitu. Karena kan pengalaman kemarin ya pas KKN, itu kan bener-bener kegiatan seharian penuh sampai malam gitu kan. Nah, tapi ternyata aku masih bisa meluangkan di malam hari ketika udah break, udah istirahat, teman-teman udah tidur, aku masih ngerjain. Kayak gitu. Jadi ya ini resiko kita megang bisnis. Kita harus bertanggung jawab lah ketika kita punya bisnis, kita juga punya tim. Jadi kan ada timnya juga kan. Jadi yang apa namanya di bisnis ini. Kita juga harus bertanggung jawab di situ gitu loh. Tetap ngerjain sih. Mungkin yang tadi aku bilang emang nggak maksimal hasilnya, tapi tetap ada hasil gitu loh. Karena kita meluangkan waktu buat mengerjakan yang mungkin biasanya sehari 4 jam, 5 jam, itu cuma 2 jam. Tapi kan tetap ada hasilnya kayak gitu. Tinggal gimana kita ngatur jadwal. Karena kan yang tahu kesibukan kita sendiri. Kayak gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini juga ada pertanyaan masuk nih dari Mas Fauzi ya. Ini kenalan saya di Kepulauan Seribu, mahasiswa Undip ya, @M Fauzi Mustafa. Izin bertanya untuk Mbak Maya, bagaimana cara membuat to-do list yang antara plan dan action-nya sesuai gitu. To-do list biar plan sama action-nya itu sesuai gitu, gimana tipsnya dari Mbak Maya? Oh iya, kalau aku biasanya kita lihat kayak misalnya malam hari ya, kita bikinnya malam hari. Kalau misalnya masih kuliah, kita lihat besok jadwal kuliahnya apa aja nih. Kalau ada tugas, kita prioritasin nomor 1. Jadi kuliah nomor 1, bisnis nomor 2, lain-lain nomor 3. Kayak mungkin kerja atau part time itu nomor 3. Jadi kayak yang pertama kita lihat dulu jadwal kuliah kita. Ada tugas nggak besok? Kalau ada kita masukin to-do list. Nomor 1 tugas gitu kan, tugas kuliah. Nah, kalau tugas udah beres nih, udah kita list. Yang kedua bisnis, kayak misalkan
oke, besok aku mau share tentang misalkan tentang skincare. Ya udah aku bikin plot-plotnya aja. Aku mau review ini. Aku mau jualan ini. Aku mau nge-follow up timku si A B C D misalkan kayak gitu. Jadi kita eh tuntasin nih yang bisnis nomor 2 kan. Nah, terus yang ketiga, misalkan aku kan ngelesi juga nih, ngelesi anak kan. Nah, private gitu kan. Oke, berarti ini aku tulis juga di situ, di to-do list tadi. Aku ngajar sejam, misalkan ngajar sore lah sejam kayak gitu. Nah, terus nanti lain-lainnya kita tulis kayak mungkin aku harus packing packing orderan. Oh iya, aku harus ngirim juga ke ekspedisinya juga sekalian besok kayak gitu. Kita mikirnya tuh malamnya, jadi biar pagi itu udah tinggal realisasi. Jadi Iya. apa yang jadi prioritas di hari itu. Kalau emang harus ngumpulin tugas hari itu ya kita harus selesai hari itu kayak gitu. Ya, Urutannya berarti poinnya ada, kuliah. ya, oke. Nah, jadi poinnya ada di skala prioritas itu ya, Mbak ya. Ya, oke. Ya Terima benar. kasih pertanyaannya dari Mas Fauzi. Oke. Kemudian Ya gini, Mbak. makasih Mbak Ya, Fauzi. ya. Jadi bisnis online itu kan sekarang lagi tren dan lagi marak karena memang ya sesuai kebutuhan kita di masa pandemi ini gitu. Dan banyak sekali apa namanya kayak perusahaan-perusahaan yang menawarkan bisnis online gitu. Dan bagaimana sih tips untuk mencari bisnis online yang emang kredibel? Gimana? Bisa Udah masuk? diulang? Oh, oh ya. Tadi terjeda ya. Oke, sorry, sinyal di sini mungkin ya. Nah, eh, jadi bisnis online itu sekarang kan memang lagi tren dan lagi marak karena memang sesuai kebutuhan kita di masa pandemi ini. Dan bagaimana sih tipsnya untuk mencari bisnis online yang kredibel, yang sekiranya ketika kita terjun di sana, ya kita bakal memang dari sistem ekonominya, dari hukum Islamnya, hukum syariahnya itu benar-benar halal kayak gitu. Mana? Masuk, Pak? Halo, gimana? Tadi tolong diulang coba. Oke, siap. Nah, jadi aduh. Bisnis online itu kan memang lagi tren, lagi marak gitu kan, karena sesuai kebutuhan kita di masa pandemi ini. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan atau ya ya apa namanya bisnis-bisnis yang ditawarkan gitu di era ya bisa di Instagram, di WhatsApp kayak gitu, reseller dan lain sebagainya itu banyak sekali. Dan bagaimana tips kita untuk mencari bisnis online yang kredibel gitu, yang sekiranya bakal menguntungkan bagi kita? Bisnis yang kredibel gitu ya. Ya, Yang pertama kita mungkin lihat dulu ya dari seluk-beluk perusahaannya atau asalnya dari mana. Kalau kalau saya kan ini udah jelas perusahaannya kan dari Swedia dan ini tuh nggak cuma di Swedia tapi di 60 negara di dunia. Nah, di Indonesia juga udah lama banget, udah 35 tahun. Jadi udah survive, mestinya udah bener-bener kokoh lah, ibarat fondasi itu udah bener-bener kokoh. Nah, kita harus lihat dulu dari si perusahaan itu. Kalau emang udah settle, dia udah bertahan lama dan juga apa perekonomian juga aman-aman aja, kayak para membernya juga sampai sekarang tetap bisa bertahan dan mereka juga tetap mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan. Kayak nggak kan sekarang banyak banget nih yang banyak yang tutup kan kayak bisnis-bisnis online kayak gitu karena mungkin pemasukan yang sedikit, akhirnya mereka harus gulung tikar kayak gitu. Nah, kalau Oriflame enggak, karena yang kita jual itu kan produk-produknya produk yang kita pakai sehari-hari, jadi nggak akan ada matinya. Beda sama pakaian mungkin atau
brand-brand yang fashion kayak gitu. Itu kan nggak kebutuhan sehari-hari. Kayak kalau aku kan kayak skincare dipakai tiap hari, kayak sabun kayak gitu kan. Nah itu kan orang pasti butuh, dan ketika mereka emang udah nyaman dengan satu produk, mereka pasti bakalan beli lagi gitu. Nah kayak gitu, jadi kalau perusahaannya yang udah bener-bener bagus dan juga udah terbukti lah dia perusahaan yang settle gitu kan. Di sini juga kita bener-bener ngejual ngejual produk, bukan MLM yang kayak cuma ini sih apa namanya, yang nggak jelas kayak gitu loh, yang nggak jelas apa yang dibisniskan gitu. Nah kalau ini kan bener-bener ada produknya gitu. Dan juga nggak cuma di Indonesia kan, jadi di Arab juga ada, di Mesir juga ada, di berbagai negara juga ada gitu. Jadi kan udah terbukti, dan setiap produknya juga udah ada label halalnya. Jadi udah otomatis halal lah kayak gitu. Jadi udah nggak diragukan lagi. Terus juga di sini nggak hanya menguntungkan leader-leadernya, tapi semua sama rata. Ketika gini, jadi sistemnya itu ketika aku misalkan aku leader, nah orang yang aku daftarin itu dia kerjanya lebih kenceng dari aku, dia bisa dapat lebih banyak dibanding aku gitu loh. Dan yang dia dapetin juga lebih gede karena dia bisa nyalip ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak ada istilahnya downline, orang yang didaftarkan itu memperkaya upline-nya, orang yang mendaftarkan, nggak ada istilah kayak gitu. Jadi kerja siapa yang dapat duit kayak gitu. Kayak kemarin waktu bulan Desember, waktu pas aku naik level, nah upline-ku yang daftarin aku, dia nggak memenuhi syarat kan. Akhirnya yang bonusannya keluar ya bonusanku, dia nggak dapat apa-apa kayak gitu. Jadi siapa yang kerja, siapa yang bakal dapetin hasilnya kayak gitu. Sistemnya sangat adil. Jadi kita benar-benar kayak ngerasa ya ketika kita kerja ya kita bakal dapetin hasil, kita benar-benar kayak apa ya, puas lah gitu dengan apa yang kita dapatkan. Kalau kerjanya banyak juga hasilnya pasti begitu. Ya. Berarti yang kredibel itu biasanya yang punya apa namanya jaringan yang lebih luas ya. Itu kan jaringannya mengglobal gitu kan, di mana-mana ada gitu. Terus yang kedua dari sistem mekanisme keuntungannya itu ya, Mbak ya. Jadi Jelas. kan ya banyak kan sekarang tuh yang leadernya misalkan dia ngerekrut anggota-anggota baru, dan yang lebih untung tuh pasti leadernya. Kan banyak yang kayak gitu. Dan nggak sesuai dengan usahanya gitu kan. Semakin banyak anggota berarti dia semakin santai gitu kan. Iya betul. Enggak. Itu malah nggak adil banget, itu kayak kapital gitu ya. Jadi bagus itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab juga itu kan, apa namanya, pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya gitu, tingkat usahanya. Betul sekali. Nah kemudian sejauh ini apa sih cita-cita Mbak Maya misalkan sampai saat ini masih terus berkecimpung di dunia bisnis? Ada gak sih cita-cita terbesar Mbak Maya setelah nanti di puncaknya gitu? Ya, ini sih kenapa mau merintis dari sekarang, dari usia muda gitu, karena pengen menghabiskan jatah gagal. Setiap orang pasti gagal kan. Nah, pengen ngabisin di usia muda, jadi nanti tinggal apa ya, meneruskan gitu loh ketika nanti di usia yang udah nggak muda lagi kayak gitu, ketika kita udah punya bisnis yang besar yang berkembang. Nah, jadi goals-nya itu ya pengen punya kebebasan finansial dan juga kebebasan waktu. Nah, apalagi kan aku mikir aku tuh cewek gitu kan, cewek pasti nggak lama lagi bakalan married. Ketika dia nanti udah siap, mungkin udah kerja, udah ibaratnya udah siap secara umur, secara finansial, dia pasti bakal cepet married gitu kan. Nah, ketika nanti udah jadi ibu rumah tangga, kalau aku pengennya tetap berkarir. Sedangkan ketika nanti berkarir itu pasti bakal ninggalin anak, ninggalin suami kayak gitu kan. Kalau kita kerja sama orang, nah nggak enaknya kerja sama orang tuh
tersita waktu, ya kan? Terus Iya. juga kita nggak bisa sepenuhnya menjalankan kewajiban kita gitu loh. Apalagi misalkan seorang perempuan gitu kan. Nah, pengennya aku nanti ketika aku udah punya keluarga ya aku pengen tetap berbisnis, ngebantu suami kayak gitu kan, biar tetap punya penghasilan. Tapi dari rumah aja, dikerjain di rumah sambil ngasuh anak kayak gitu, sambil ngomong anak kayak gitu. Jadi nggak punya beban yang serius gitu loh ketika aku harus keluar, aku harus ninggalin anak kayak gitu. Jadi pengen tetap di rumah gitu. Tapi tetap produktif. Ya ini salah satu Hmm. cara yang aku tempuh dari sekarang. Makanya pengen bisa mencapai goals ini nanti ketika aku udah apa namanya udah nggak muda lagi, aku tetap bisa berkarya lah kayak gitu. Sip. Bagus banget ini mindsetnya. Jangan-jangan banyak yang ngelirik Mbak Maya nih habis ini kayaknya. Nah itu langsung izin dulu ya ke Mbak Maya ya. Jangan jangan terlalu berharap. Kita nggak tahu Mbak Maya apakah udah punya atau enggak. Jadi harap tahan dulu ya teman-teman yang kayaknya bakal apa namanya star apa stalking ya. Kayaknya bakal stalkingan Instagramnya Mbak Maya. Ya silakanlah kalau berminat. Boleh lah follow-follow. Iya follow-follow gitu. Oke, nah tadi bagus banget kata jadi kayak apa untuk menghabiskan jatah gagal itu kalau nggak salah katanya Mbak Ana kata-katanya Mbak Najwa Shihab juga pernah bilang kayak gitu Mbak Nana. Jadi menghabiskan masa gagal itu bener-bener kita itu di sisi lain kita tuh ambisius, tapi di sisi lain kita udah tahu bahwa kegagalan itu harus dilewati gitu kan. Jadi menghabiskan jatah kegagalan adalah sebuah mindset yang dimiliki oleh orang yang dia ambisius tapi punya punya titik batasnya gitu loh. Bagus banget itu, Mbak. Dan sejauh ini kalau kita rasio ya, kita bandingkan antara kegagalan dengan kesuksesannya Mbak Maya sekarang gitu kan. Kira-kira perbandingannya gimana tuh? 50-50 apa gimana? Kalau sekarang sih 50-50 sih. Karena kan kita namanya bisnis itu kan pasti jatuh bangun. Nggak selamanya kita di atas gitu kan. Kayak kemarin ketika KKN yang harusnya aku di level sekian aku turun, sempat turun. Karena mungkin nggak kurang fokus ya. Bukan nggak ngerjain tapi kurang fokus. Tetap dikerjain cuman nggak maksimal. Nah, dari situ kan berarti harus lebih matang lagi kayak manajemen waktunya, terus juga cara kerjanya harus dibenerin lagi, apa yang salah kayak gitu. Dan dari kegagalan itu aku belajar gini, ketika kita gagal, kita nggak bisa mencapai goals kita, itu bukan salah kita, itu kita nggak usah nyesel gitu. Karena apa? Karena kita kan udah usaha semaksimal mungkin, sebisa kita. Nah, itu tinggal gimana caranya kita bisa menerima keadaan dengan ikhlas. Itu kunci ikhlas itu tuh bener-bener hal yang baru buat aku, maksudnya kan nggak semua orang itu bisa menerima kegagalan ya. Nah di sini kita diajarkan buat terima keadaan dan ikhlaskan kayak gitu. Nggak apa-apa kamu lagi down, kamu lagi turun, karena namanya roda itu kan nggak mesti di atas, pasti berputar, kamu lagi di bawah gitu kan. Nah sekarang nggak usah sedih, tinggal gimana kamu memperbaiki cara kerja kamu. Kalau kamu pengen naik lagi, jalanmu ke sini kayak gitu. Jadi harus terima keadaan, ikhlas, legowo, kita mulai lagi dan perbaiki cara kerja yang kemarin kayak gitu. Sip, sip. Wah, ternyata ya berbisnis itu juga memiliki aspek religiositasnya juga ya, Mbak ya. Jadi sejauh ini Harus. orang lain lihat kan, orang bisnis itu materialis, kejar duit lagi. Padahal itu punya aspek religiusitas juga ya, Mbak. Kalau kita terjun bisa melihat dari dalam seorang pebisnis itu. Dan juga harus membangun apa psikologi yang baik juga ya, Mbak ya. Benar. Untuk menghadapi naik turunnya berbisnis kayak gitu. Dan saya ini mencatat banyak hal dari perbincangan kita kali ini. Ya, di menit-menit terakhir ini, saya ingin coba merangkum kembali apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini. Nah, jadi ada mindset utama yang dimiliki oleh pebisnis, yaitu harus berani mencoba dan berani gagal.
Nah, ini adalah dua jurang yang sama-sama berlainan. Berani mencoba adalah aspek religius, aspek ambisiusitas kita, dan berani gagal adalah resiko yang akan kita terima ketika kita mencoba suatu hal. Dan ini harus dimiliki oleh mindset seorang pebisnis. Dan juga ternyata pebisnis itu harus memiliki berbagai kompetensi, jadi harus multi kompetensi gitu. Yang pertama yaitu dari aspek komunikasinya. Jadi kita walaupun online, unsur manusiawinya, unsur komunikasinya tetap harus berjalan gitu dengan cara membuat iklan yang semenarik mungkin gitu. Terus yang kedua yaitu percaya diri, ya percaya diri sebagai bekal untuk kita mencoba gitu. Dan percaya diri ini harus bersandingan dengan percaya dia gitu. Nah ini menarik ya, percaya diri dan percaya dia gitu sebagai aspek religiusitas. Jadi kita harus mengayalkan cita-cita kita di langit, tapi kaki kita harus mendarat di bumi kayak gitu. Jadi ada keseimbangan. Terus selanjutnya yaitu membuat circle dan komunitas pebisnis ya, supaya kita saling menguatkan kayak gitu. Karena kita sukses sendiri, bisnis sendiri itu kayaknya mustahil. Dan ini di berbagai bidang juga sama, termasuk bidang saya ya di bidang literasi, kepenulisan itu sebetulnya ada ininya, ada komunitasnya supaya kita bisa saling menguatkan, saling menyemangati di kala down gitu. Terus kemudian menentukan target dan tujuan harian, yaitu target ya boleh harian, maksudnya to-do list ya untuk hari ini, dan juga ada jangka panjangnya. Bagus tadi Mbak Maya sudah memberi inspirasi kepada kita. Ya jadi target jauhnya sudah ditentukan sejak saat ini supaya to-do list harian kita menuju kepada target yang kita yang besar itu. Kemudian itu, dan untuk tips untuk nyari bisnis online adalah ya carilah bisnis yang berskaliber internasional, yang mengglobal kayak gitu, dan juga harus diselidiki juga sistem bagi hasil dan bagi keuntungannya, jangan sampai melenceng dari nilai-nilai syariah. Oke. Nah, menarik sekali dan inspiratif sekali perbincangan kita dengan Mbak Maya pada pagi menjelang siang ini. Dan ini di menit-menit terakhir, silakan Mbak Maya bisa ngasih closing statement atau ajakan atau inspirasi buat teman-teman Instagram. Oke. Jadi pesannya terutama buat anak-anak muda, jangan pernah takut buat mencoba. Cobalah sebanyak apapun ketika kamu masih muda, karena kita punya jatah gagal. Dan habiskan jatah gagal itu di usia muda. Karena lebih baik kita mandi keringat di usia muda daripada mandi air mata di usia tua, alias penyesalan. Oke, sip. Bagus ya, catat ya. Lebih baik mandi air keringat di masa muda daripada mandi air mata di masa tua. Oke, gak tahu ini Mbak Maya kok dari tadi kata-katanya quotable banget nih. Boleh bikin story. Oh, hebat, bagus tuh. Jadi kayaknya Mbak Maya juga senang literasi juga ya, sering nulis juga, sering baca. Jadi ya kelihatan dari pemaparannya juga banyak quotable kayak gitu. Oke. Nah, ternyata waktu 1 jam ini sangat singkat sekali untuk bisa kita bincang-bincang mengenai bisnis online. Ya, terima kasih banyak Mbak Maya sudah meluangkan waktunya 1 jam bersama teman-teman Instagram. Semoga menjadi amal jariah kita ya. Ya, semoga jadi kontribusi kita di masa pandemi untuk bagaimana kita menyemarakan teman-teman yang lagi di rumah aja, yang gabut, supaya ada hal untuk kita tonton, untuk diperbincangkan ya. Terima kasih Mbak Maya sudah meluangkan waktunya, dan jangan kapok ya, nanti kapan-kapan kita ngadain ngobrol-ngobrol santai lagi. Oke. Iya Mas, siap. Kapan-kapan bisa agendakan lagi mungkin dengan topik yang lebih menarik.
Siap, siap. Nanti kabar-kabar ya kalau udah jadi leader ya, kita undang lagi di sini. Amin. Oke, Doain ya biar sukses terus. Ya, amin. Sukses terus kuliahnya. Oh iya, BTW teman-teman, ini apa namanya? eh kita kita itu saya dan Mbak Maya ini sama-sama mahasiswa bidik misi. Jadi kita juga ingin menyemangati juga teman-teman bidik misi dan juga teman-teman KIP kuliah ya kalau sekarang. Jadi teman-teman yang merasa dibiayai oleh negara, maka kita harus berbuat lebih dari orang lain pada umumnya. Contohnya ini Mbak Amaya, ini orang bukan umum, orang umum, maksudnya orang yang lebih dari rata-rata, dan kita sebagai mahasiswa yang dibiayai oleh negara, kita harus berkeinginan untuk bisa berbuat lebih dari mahasiswa pada umumnya, kayak gitu. Ya, saya gak ingin bikin kata-kata mutiara di akhir ya, karena tadi udah banyak ya, tadi quotable semua, jadi saya kira gak perlu diomongin lagi kata-katanya, sudah kata-kata quotable semua ya. Jadi mungkin akhir kata saya selaku host Fadlan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kegiatan mini talk show ngapain sih sesi selanjutnya. Terima kasih juga Mbak Maya selaku pemateri pada pagi hari ini. Selamat hari Ahad buat teman-teman semua yang sehat, semoga tetap sehat. Keluarga, teman, kerabat kita yang sakit semoga segera sembuh. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup mini talk show ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Saya Firdan Fardan Sidik dan pemateri Maya Dina Safitri pamit undur diri dari live Instagram ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. see you teman-teman semua. Oke, dadah.